Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi secara daring dengan Bu Anggi yang akan memberikan materi tentang pelajaran IPA. Nah, untuk bab pertama di kelas 8 ini kalian akan mempelajari tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sebelum kita mulai ke materinya, Ibu harapkan kalian siapkan alat tulisnya dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pernahkah kalian bepergian dengan naik kendaraan umum? Misalnya bis? Ketika menunggu keberangkatan bis yang akan kalian tumpangi, bis lain datang dan pergi di terminal. Kalian dapat melihat gerak bis yang masuk dan keluar dari terminal. Ketika kalian berada di dalam bis yang mulai bergerak perlahan, bis lain yang diam di sampingnya seolah-olah bergerak. Demikian juga pohon-pohon yang ada di pinggir jalan terlihat bergerak saat berada di dalam bis yang sedang melaju. Kira-kira kenapa demikian ya? Kalian akan memahaminya setelah mempelajari materi dalam bab ini. Benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Jadi, bergerak atau tidaknya suatu benda bergantung pada titik acuan yang digunakannya. Benda dikatakan bergerak jika kedudukannya terhadap titik acuan selalu berubah setiap waktu. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Contohnya, pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi, sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Jenis-jenis gerak. Gerak menurut keadaan benda dibagi menjadi dua, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuan, sedangkan gerak semu merupakan sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Gerak menurut bentuk lintasannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gerak lurus. Lintasan berbentuk garis lurus. Lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Yang kedua, gerak melingkar. Lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Jarak benda terhadap pusat tetap atau jari-jari, posisi benda terhadap pusat berubah. Dan yang ketiga, gerak parabola, yaitu lintasannya berbentuk parabola. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan jarak setiap satuan second atau detik. Kecepatan merupakan perpindahan setiap satuan second. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Kelajuan tetap merupakan kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan rata-rata merupakan bergerak menempuh jarak tertentu tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan merupakan besaran skalar yang memiliki nilai besar dan satu satuan, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor yang ada arahnya. Maka secara matematis untuk mencari kelajuan itu menggunakan rumus V sama dengan S per T atau S dibagi dengan T, di mana V-nya ini merupakan kelajuan dengan satuan meter per second. S merupakan jarak tempuh, satuannya meter,
dan T merupakan waktu tempuh satuannya second atau detik. Nah, untuk mencari jarak tempuh, kalian bisa menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Sedangkan untuk mencari waktu tempuh, kalian bisa menggunakan rumus T sama dengan S dibagi V. Contoh soalnya yaitu sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per second melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Maka berapakah jarak antara Bogor ke Puncak? Langkah pertama yang harus kalian tuliskan jika ada soal seperti ini, maka kalian harus tuliskan terlebih dahulu yang diketahui dalam soal tersebut. Dalam soal tersebut diketahui V-nya atau kelajuannya sama dengan 10 meter per second. Lalu waktu tempuhnya yaitu 2 jam. Karena di sini masih dalam bentuk jam sedangkan waktu itu satuannya second, maka dari jam harus diubah dulu ke second atau detik. Nah, 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Karena di soal 2 jam, maka 2 jam dikalikan 60 menit. Hasilnya 120 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti 120 menit dikalikan dengan 60 detik. Hasilnya 7.200 second atau detik. Lalu yang ditanyakan adalah jaraknya. Berarti yang kita cari adalah S-nya. Yang ditanya adalah S-nya. Maka untuk menjawabnya, tuliskan dulu rumus S-nya, yaitu S sama dengan V dikali dengan T. Maka S sama dengan 10 meter per second dikali 7.200 second. Hasilnya 72.000 meter. Kalau diubah ke kilometer berarti dibagi 1000, maka hasilnya 72 kilometer. Jadi jarak dari Bogor menuju Puncak yaitu 72 kilometer. Gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Kalian perhatikan gambar mobil. Pada gambar tersebut tampak mobil bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter, yaitu dari titik A ke titik D dalam waktu 3 second. Dengan kata lain, mobil tersebut mampu menempuh jarak 10 meter setiap sekundnya. Percepatan merupakan bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Perlambatan merupakan berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Untuk mencari percepatan dapat menggunakan rumus A sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan T, di mana A-nya ini merupakan percepatan dengan satuan meter per second persegi. Sedangkan VT-nya itu merupakan kecepatan akhir. V0 merupakan kecepatan awal dan T-nya merupakan waktunya. Nah, jika dipercepat, maka nilai A akan positif. Dan jika diperlambat, maka nilai A akan negatif. VT sama dengan V0 ditambah AT. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB merupakan gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur.
Dengan kata lain, percepatannya tetap. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatan tetap. Akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda yang diperlambat beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian banyak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan dalam ilmu pengetahuan alam diberi istilah khusus, yaitu gaya. Akibat dikenai gaya, suatu benda dapat mengalami perubahan gerak. Misalnya, mobil yang sedang mogok atau diam dapat berjalan jika didorong. Bola yang diam akan bergerak jika ditendang. Dan benda yang sedang bergerak akan diam jika diberhentikan. Selain itu, benda yang dikenai gaya juga dapat mengalami perubahan bentuk. Misalnya, karet akan memanjang jika ditarik dan telur akan pecah jika ditekan. Jadi, gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Gerak dipercepat beraturan, yaitu gaya searah dengan arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Gerak diperlambat beraturan, yaitu gaya yang berlawanan arah dengan gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Dalam satuan internasional, gaya memiliki satuan Newton yang dilambangkan dengan N besar. Sedangkan dalam CGS, gaya memiliki satuan Dyne atau dilambangkan juga dengan D kecil. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah dengan panjang mewakili besar gaya, dan arah anak panah adalah arah gayanya. Gaya dilambangkan dengan F besar. Dalam gambar, titik A merupakan pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja. Resultan dilambangkan dengan R besar. Untuk mencari resultan pada gaya yang searah, maka resultannya dijumlahkan. Berarti R sama dengan F1 ditambah dengan F2. Sedangkan untuk mencari resultan dengan arah yang berlawanan, maka R-nya sama dengan F1 dikurang dengan F2. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Gaya gesek dibedakan menjadi gaya gesek statis, yaitu gaya gesek saat benda belum bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis yaitu gaya gesek saat benda sudah bergerak. Sedangkan kelajuan kritis itu merupakan batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Percepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda berubah. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Jika gayanya berlawanan,
benda akan mengalami perlambatan dengan lambang negatif A. Massa dan berat benda. Berat merupakan gaya gravitasi pada benda tersebut. Berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub, semakin besar percepatan gravitasinya. Gravitasi dilambangkan dengan huruf G kecil. Gravitasi di bumi itu sebesar 9,8 Newton per kilogram, atau juga bisa dibulatkan menjadi 10 yang satuannya 10 meter per second persegi. Sedangkan gravitasi di bulan itu sebesar 1,6 Newton per kilogram. Untuk mencari berat benda itu rumusnya M dikalikan dengan G, di mana M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram, sedangkan G-nya yaitu gravitasi dengan satuannya meter per second persegi. Hukum 1 Newton. Coba kalian perhatikan dan rasakan saat berada dalam mobil yang sedang melaju, tiba-tiba mobil direm, maka kalian akan terdorong ke depan. Sebaliknya, saat mobil dalam keadaan diam, tiba-tiba mobil dijalankan, maka kalian akan terdorong ke belakang. Mengapa hal ini dapat terjadi? Benda yang diam cenderung untuk tetap diam, dan benda yang bergerak cenderung tetap bergerak. Sifat seperti itu disebut sifat kelembaman atau inersia benda. Kelembaman dapat diartikan kemalasan untuk mengubah keadaan. Adanya sifat kelembaman benda pertama kali dinyatakan oleh Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Kecepatan yang diberikan pada sebuah benda akan dipertahankan jika semua penghambatnya dihilangkan. Pernyataan itu disempurnakan oleh Newton kira-kira 1 abad kemudian. Dalam hal ini, Newton menyatakan bahwa setiap benda selalu dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar yang mengubahnya. Selanjutnya, pernyataan Newton itu dikenal sebagai hukum 1 Newton atau sering disebut hukum kelembaman. Jadi untuk hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton adalah percepatan yang terjadi pada sebuah benda berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya yang mengenainya dan berbanding terbalik dengan massanya. Dalam hukum 2 Newton terdapat rumus F sama dengan M kali A, di mana F-nya itu merupakan gaya dengan satuan Newton, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan A merupakan percepatan dengan satuan meter per second persegi. Hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Hukum aksi-reaksi, yaitu gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat berenang. Pada orang yang sedang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama.
namun arah gaya berlawanan, sehingga perenang terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan dan mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.